Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang ta al-mubalaghah. Apakah sebenarnya ta al-mubalaghah itu? Sebelum kita bahas tentang ta al-mubalaghah, kita perhatikan kalimat berikut, yaitu qala asy-syaikhu al-imamu al-allamatu. Qala berkata asy-syaikhu, siapa syekh? Al-imamu yang menjadi imam, al-allamatu yang sangat alim. Kita perhatikan lafaz al-allamah. Dalam susunan ini, lafaz al-allamah itu berkedudukan sebagai naat bagi lafaz asy-syekh. Maka di sini muncullah suatu pertanyaan. Jikalau lafaz al-allamah ini dijadikan sebagai naat bagi lafaz syekh, lalu kenapa di sini tidak muthabik? Tidak terjadi kesesuaian antara man'ut dengan na'at, di mana di dalam kaidah na'at hakiki, maka na'at ini harus mengikuti kepada man'utnya dalam 10 dari 4 hal. Salah satunya adalah dalam segi mudzakkar dan muannasnya. Di sini man'utnya berbentuk mudzakkar. Lalu kenapa naatnya di sini terdapat tanda taknis yang menjadi tanda bahwa lafaz al-allamah ini adalah merupakan lafaz yang muannas? Benarkah demikian? Lafaz al-allamah ini sebenarnya bukanlah lafaz yang muannas, melainkan lafaz yang mudzakkar yang mengandung makna mubalaghah. Makna mubalaghah ini didapat dengan adanya ta yang ada pada lafaz tersebut. Karena memang ta ini yang menunjukkan makna mubalaghah, maka ta ini disebut dengan ta al-mubalaghah. Apa ta al-mubalaghah itu? Ta mubalaghah itu adalah merupakan ta zaidah, ta tambahan yang masuk pada sebagian kalimat untuk menunjukkan makna mubalaghah, untuk menunjukkan makna penekanan ataupun penguatan. Artinya sangat banyak melakukan sesuatu. Namun ta ini tidak menunjukkan makna muannas. Dari pengertian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa ta al-mubalaghah itu bukanlah merupakan alamatut ta'nis, bukan merupakan tanda perempuan. Sehingga kalimat yang terdapat ta mubalaghah itu bukanlah kalimat muannas, melainkan kalimat mudzakkar. Sehingga dari sini dapat dikatakan bahwa asy-syekh sebagai man'utnya dengan al-allamah sebagai naatnya ini sudah muthabik, yaitu sudah memiliki kesesuaian dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Keduanya sama-sama berbentuk mudzakkar. Kemudian di sini dikatakan bahwa ta al-mubalaghah itu masuk dalam kategori ta zaidah, berarti bukan termasuk akar kata dari lafaz al-allamah. Al-allamah ini berasal dari akar kata huruf ain, kemudian huruf lam dan huruf mim, yaitu berupa lafaz alima atau ilmun, di mana bentuk fa'ilnya adalah alimun, orang yang alim. Kemudian ketika lafaz alimun itu diberikan penekanan terhadap makna yang ada, di mana ketika hanya mengatakan orang yang alim saja, maka dia hanya sekedar alim, hanya sekedar mengetahui terhadap suatu hal. Namun ketika dia itu dibentuk mubalaghah dengan adanya tak mubalaghah dan mengikuti wazan tertentu yang ditentukan oleh orang Arab, sehingga alimun menjadi allamah, maka maknanya akan memiliki makna penguatan dan makna lebih dari biasanya. Jadi ketika alimun hanya orang yang alim saja, namun ketika dikatakan al-allamah maknanya adalah orang yang sangat alim. Jadi qala syekh al-imamu al-allamatu. Syekh yang menjadi imam dan yang sangat alim itu telah berkata.
Jadi ini adalah tak mubalaghah. Tak yang zaidah yang merupakan huruf tambahan mengandung makna mubalaghah, mengandung makna penekanan dan penguatan serta bukan merupakan tanda muannas. Sehingga kalimat yang terdapat tak mubalaghah tidak dapat dikatakan sebagai kalimat yang muannas, namun dia termasuk dari kalimat yang mudzakkar. Lalu kenapa ulama menyebut tak itu dengan sebutan mubalaghah? Karena memang keberadaan tak tersebut untuk menguatkan makna sifat. Jadi sifat yang ada pada lafaz alimun itu adalah sifat alim, sifat yang mengetahui. Kemudian diberi penambahan tak mubalaghah, maknanya sangat mengetahui atau banyak mengetahui. Kemudian selain untuk menguatkan sifat tersebut, juga memberikan pemahaman menonjolkan sifat yang ada. Jadi ketika seorang laki-laki memiliki banyak sifat, dia itu tampan, dia itu pandai berbicara, dan lain sebagainya, dan salah satu sifat yang dimiliki oleh rajul tersebut adalah alimun, maka untuk memberikan makna menonjolkan di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh lafaz rajul, maka dibentuklah lafaz alimun itu dengan bentuk mubalaghah atau dengan bentuk sighat mubalaghah, di mana di sana terdapat tak mubalaghah. Maka ketika dikatakan orang laki-laki itu tampan, orang laki-laki itu banyak berbicara, dan seterusnya, kemudian dikatakan orang laki-laki itu sangat alim atau sangat banyak ilmunya, maka akan terdapat penonjolan sifat di antara sifat-sifat yang dimilikinya. Bisa jadi karena seseorang itu sudah mencapai puncak di dalam sifat itu. Inilah tak mubalaghah dan bukan merupakan tak ta'nis atau tak yang menunjukkan tanda muannas. Selanjutnya, apakah semua bentuk kalimat yang terdapat tak mubalaghah itu mengikuti wazan tertentu? Kita ambil contoh beberapa lafaz yang mengikuti wazan tertentu, seperti lafaz nasabah. Nasabah ini mengikuti wazan fa'ala. Kemudian lafaz dharubah mengikuti wazan fa'ulah. Kemudian lafaz rawiyah mengikuti wazan fa'ilah, di mana wazan-wazan yang ada ini termasuk dari wazan sighat mubalaghah. Dan contoh-contoh dari wazan-wazan ini semuanya mengandung makna mubalaghah. Nasabah, orang yang ahli di dalam ilmu nasab. Kemudian dharubah, orang yang sangat suka memukul atau yang banyak memukul. Kemudian rawiyah, orang yang banyak meriwayatkan. Dan semua ini mengandung makna mubalaghah. Pertanyaannya adalah, bisakah kita membuat sighat mubalaghah dengan mengikutkan wazan-wazan daripada sighat mubalaghah tersebut? Sebagaimana ketika lafaz alimun, kemudian kita ikutkan kepada wazan fa'ulatun sehingga menjadi alumatun dan lain sebagainya. Bisakah membuat hal semacam ini? Maka jawabannya adalah tidak bisa. Semua bentuk daripada sighat mubalaghah itu bersifat sama'i. Artinya bentuk-bentuk daripada sighat mubalaghah di dalam kalimat itu semuanya harus terdengar dari orang Arab. Semua yang menentukan itu adalah orang Arab dan kita tidak bisa membuat-buat sendiri. Jadi tidak bisa kita katakan alimun, orang yang alim, kemudian kita ikutkan kepada wazan fa'ulatun sehingga menjadi alumatun. Maka bentuk semacam ini tidak pernah terdengar dari kalam Arab, sehingga bentuk ini adalah bentuk yang keliru. Jadi kita mengetahui bentuk-bentuk sighat mubalaghah itu dengan cara mendengar langsung dari orang Arab, atau jikalau kita tidak bisa maka kita harus melihat kepada kamus langsung. Jadi tidak bisa membuat-buat sendiri.
Ada beberapa lafadz yang memang oleh orang Arab sudah ditentukan mengikuti wazan fa'ala. Demikian pula mengikuti wazan fa'ula, mengikuti wazan fa'ilah, dan seterusnya. Jadi tidak bisa sembarangan untuk mengikutkan kepada wazan-wazan yang ada. Contohnya lafadz nasabah ini mengikuti wazan fa'ala. Atau contoh yang tadi seperti lafadz allama. Allama ini oleh orang Arab sudah ditentukan mengikuti wazan fa'alah dan tidak bisa bentuknya dirubah kepada bentuk wazan yang lainnya. Allama maknanya adalah yang sangat alim atau orang yang sudah memiliki puncak kealiman dalam hal ilmu tertentu. Contoh yang lain seperti lafadz rawayah. Ini juga terdengar dari kalam Arab yang bermakna orang yang banyak meriwayatkan sesuatu, atau juga lafadz darrokah. Darrokatun maknanya orang yang sangat cerdas. Kemudian contoh yang bentuknya mengikuti wazan fa'ula. Contohnya seperti dharubah, orang yang banyak memukul, atau syarubah. Syaribun menjadi syarubah, orang yang banyak minum, atau akulah, orang yang banyak makan, dan seterusnya. Kemudian yang diikutkan kepada wazan fa'ilatun seperti rawiyatun atau zahibatun. Ini juga termasuk sigot mubalaghah yang mengandung makna yang sangat cerdik atau yang sangat licik. Bentuk-bentuk yang semacam ini sudah ditentukan oleh orang Arab dan tidak bisa dirubah kepada bentuk-bentuk yang lain selama bentuk-bentuk tersebut tidak terdengar di dalam kalam Arab. Namun manakala bentuk yang lain itu terdengar di dalam kalam Arab, maka hal tersebut diperbolehkan. Contohnya seperti lafadz rawiyatun dengan lafadz rawayah. Ini semuanya terdengar di dalam kalam Arab. Satu bentuk mengikuti wazan fa'ilatun, dalam bentuk yang lain mengikuti wazan fa'alatun. Ini tidak masalah, karena memang orang Arab sudah menentukan hal demikian. Jadi tidak bisa kita membuat-buat sendiri. Contoh yang lain yang seringkali terdengar, seperti lafadz samahah. Samaha ini maknanya sangat dermawan, orang yang suka bersedekah, atau lafadz jamalah. Jamalatun, yang sangat tampan, dan seterusnya. Kedua lafadz ini ditentukan oleh orang Arab dengan mengikutkan kepada wazan fa'alatun. Jadi keberadaan daripada wazan-wazan dari sigot mubalaghah itu bukan merupakan patokan atau dasar agar kalimat tersebut mengikuti wazan-wazan ini supaya mengandung makna mubalaghah. Tidak. Adanya wazan-wazan ini untuk mencocokkan dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam kalam Arab, yang salah satu fungsinya adalah untuk mengetahui kata dasar dari kalimat-kalimat tersebut. Contohnya seperti lafadz darrokah. Darrokah ini mengikuti wazan fa'ala, berarti lafadz darrokah itu kata dasarnya adalah dal, ro, dan kaf. Sementara ta ini tidak masuk di dalam kategori kata dasar. Sebagaimana wazan fa'ala itu berasal dari fa, ain, dan lam. Begitu juga dengan lafadz syarubah. Syarubatun itu dibuatlah bentuk wazannya oleh orang Arab, yaitu berbentuk fa'ula, di mana wazan ini dibuat oleh ulama untuk mengetahui bahwa kata dasar daripada lafadz syarubah itu berasal dari shin, ro, dan ba. Sebagaimana wazan fa'ula itu kata dasarnya adalah fa, ain, dan lam. Begitu juga dengan yang mengikuti wazan fa'ilah seperti lafadz zahibah. Ini kata dasarnya adalah zal, ha, dan ba. Begitu juga dengan wazan-wazan yang lain. Jadi bukan wazan ini yang ada terlebih dahulu, melainkan lafadz-lafadz yang sudah terdengar di dalam kalam Arab itulah yang ada terlebih dahulu, baru kemudian dibuatlah wazan-wazannya oleh para ulama.
Jadi semua bentuk daripada sighat mubalaghah itu bersifat sama'i, tidak bisa dibuat-buat, namun kita hanya mengetahui bentuknya dengan langsung mendengar dari kalam Arab, perkataan orang Arab, atau bisa kita lihat di berbagai macam kamus. Lalu apakah bentuk mubalaghah itu hanya dengan cara diberi tak mubalaghah ini sebagaimana pada contoh-contoh ini? Artinya, apakah semua kalimat yang mengandung makna mubalaghah harus terdapat tak mubalaghah? Jawabannya tentu tidak. Ada banyak bentuk-bentuk mubalaghah, bentuk-bentuk kalimat yang mengandung makna penekanan makna dan penonjolan sifat, dan di sana tidak harus terdapat tak mubalaghah. Bentuk-bentuk daripada lafadz yang mengandung makna mubalaghah itu ada banyak. Di antaranya yang pertama, ada kalanya berbentuk sighat mubalaghah, di mana dalam sighat mubalaghah itu tidak semuanya diakhirin dengan tak mubalaghah. Contohnya seperti lafadz ghaffar. Ini berwazan fa'al. Ghaffar di sini bermakna yang banyak mengampuni. Kemudian contoh yang lain seperti lafadz sabur, berwazan fa'ul. Di sini juga tidak terdapat tak mubalaghah. Sabur maknanya yang sangat sabar. Kemudian contoh yang lain seperti lafadz miqdar. Ini berwazan mif'al. Miqdar di sini bermakna yang sangat pemberani. Kemudian contoh yang lain seperti lafadz alimun, berwazan fa'ilun. Alimun yang sangat mengetahui. Kemudian contoh yang lain seperti hadirun, berwazan fa'ilun. Maknanya adalah yang sangat waspada. Contoh-contoh yang semacam ini adalah termasuk dari sighat mubalaghah, kalimat-kalimat yang mengandung makna penekanan terhadap sifat-sifat yang ada. Dan semuanya ini tidak diakhirin dengan tak mubalaghah. Jadi di antara sighat mubalaghah itu ada yang diakhirin dengan tak mubalaghah, ada yang tidak. Dan di antara yang tidak ini adalah seperti contoh-contoh yang ada ini. Kemudian bentuk kalimat isim yang mengandung makna mubalaghah dalam bentuk yang lain, yaitu seperti kalimat isim itu mendapatkan tambahan alif dan nun. Namun tidak semua kalimat isim yang mendapatkan tambahan alif dan nun ini memiliki makna mubalaghah. Hanya beberapa kalimat saja yang ditentukan oleh orang Arab sebagai kalimat yang mengandung makna mubalaghah. Contohnya seperti lafadz ghobban. Ghobban ini sangat marah atau atsyan, sangat haus, dan contoh-contoh yang lainnya. Kedua lafadz ini mengikuti wazan fa'lan. Jadi pada kedua contoh ini terdapat makna mubalaghah, yaitu syiddatus sifat. Sangatnya sifat atau penekanan sifat yang terkandung di dalamnya. Ghobban berasal dari ghobun, maknanya adalah marah. Ketika berbentuk ghobban, yaitu yang berwazan fa'lan, maka terdapat penekanan sifat di sana, yaitu sangat marah. Atsyan maknanya adalah haus. Kemudian ketika berbentuk atsyan mendapatkan tambahan alif dan nun, maka terdapat syiddatus sifat, sangat haus, bukan hanya sekedar haus biasa. Ini bentuk yang lain dari bentuk mubalaghah. Kemudian yang selanjutnya termasuk dari kalimat isim yang mengandung makna mubalaghah atau penekanan itu manakala dilakukan pengulangan. Contohnya ketika kita mengatakan ju'un, lapar. Kemudian manakala kita memberikan makna penekanan terhadap lapar tersebut, maka kita bisa mengulang-ulang lafaz ju'un ini sehingga menjadi
Ju'un maknanya sangat lapar. Contoh yang lain seperti lafaz lailun. Lailun ini maknanya adalah malam. Manakala kita menginginkan makna sangat malam, maka kita bisa mengulang-ulang lafaz tersebut sehingga menjadi lailun, lailun, sangat malam. Bentuk-bentuk yang semacam ini dapat kita aplikasikan atau dapat kita terapkan kepada bentuk-bentuk yang lainnya. Dan ini juga termasuk dari gaya mubalaghah atau bentuk-bentuk kalimat yang mengandung makna penekanan. Kemudian bentuk mubalaghah yang selanjutnya adalah bisa jadi kita itu menambahkan di dalam susunan kalimat tersebut dengan adat taukid. Kalimat-kalimat yang mengandung makna taukid, mengandung makna penekanan. Bentuk-bentuk kalimat yang mengandung makna taukid di sini banyak. Di antaranya bisa kita beri penambahan inna atau penambahan qad. Ini manakala kalimat yang terletak setelah qad itu adalah kalimat fi'il. Atau bisa jadi kita tambah dengan lam ibtida. Atau bisa juga ditambah dengan nun taukid dan lain sebagainya. Kita ambil contoh. Seperti ketika kita mengatakan Zaidun jamilun. Zaidun adapun Zaid, jamilun ialah tampan. Pernyataan ini adalah pernyataan biasa saja. Orang bisa jadi tidak akan percaya terhadap pernyataan kita. Namun manakala kita memberikan penekanan bahwa Zaid itu benar-benar tampan, maka kita bisa menambahkan inna di awalnya sehingga menjadi inna Zaidan jamilun. Sesungguhnya Zaid itu tampan. Jadi di sini terkandung makna mubalaghah, terkandung makna penekanan di sana. Atau kita tambah dengan lam ibtida sehingga menjadi la Zaidun jamilun. La Zaidun adapun benar-benar Zaid, jamilun ialah tampan. Zaid itu benar-benar tampan. Atau kita gabungkan di antara dua huruf ini, yaitu inna dengan lam ibtida sehingga menjadi inna Zaidan la jamilun. Inna Zaidan sesungguhnya Zaid itu la jamilun ialah benar-benar tampan. Maka di sini semakin menambah penekanan terhadap susunan kalimat ini karena memang di dalam susunan ini terdapat dua taukid, yaitu inna dengan lam ibtida. Selanjutnya bisa juga kita memberikan penambahan qad. Ini manakala yang kita tekankan adalah pekerjaannya atau peristiwa yang terjadi. Contohnya seperti lafaz jaa abi, ayah telah datang. Ini adalah pernyataan biasa, namun manakala kita tambah dengan qad jaa abi, maka terdapat penekanan di sana. Sungguh ayah telah datang. Kemudian bisa juga kita memberikan penambahan nun taukid, baik yang sakilah maupun yang khafifah. Contohnya seperti lan aksula. Lan aksula, aku tidak akan malas. Kemudian kita beri penambahan nun taukid sehingga menjadi lan aksulan atau lan aksulanna. Maknanya adalah aku benar-benar tidak akan malas. Semua contoh ini terkandung makna taukid yang mengandung makna penekanan mubalaghah. Kemudian makna mubalaghah ini juga terjadi pada kalimat fi'il. Jadi ketika perbuatan tersebut diberi penekanan terhadap makna yang ada, maka kita bisa mengikutkan kalimat fi'il tersebut kepada wazan-wazan tertentu di mana wazan-wazan tersebut mengandung makna mubalaghah. Contohnya seperti ketika kita mengikutkan kepada wazan fa'ala seperti lafaz qata'a, maknanya adalah memotong, hanya sekedar memotong biasa. Satu kali memotong maka satu kali terjadi pemotongan. Selanjutnya ketika kita mengikutkan lafaz qata'a ini kepada wazan fa'ala sehingga nantinya akan menjadi qata'a,
maka terdapat makna mubalaghah di sana. Jadi ketika qata'a hanya sekedar memotong satu kali, maka qatta'a maknanya adalah memotong-motong atau melakukan pekerjaan pemotongan itu berkali-kali sehingga hasilnya menjadi banyak. Contoh yang lain seperti lafadz kasaro. Kasaro ini maknanya adalah memecah. Ketika memecah satu kali maka hasilnya sedikit. Namun manakala lafadz kasaro itu diikutkan kepada wazan fa'ala, maka lafadznya akan berubah menjadi kasaro dan ini pun mengandung makna mubalaghah. Kasaro, memecah-mecah, membanting berkali-kali sehingga hasil dari pecahannya itu menjadi lebih banyak daripada ketika kita mengatakan kasaro. Lalu apakah setiap kalimat fi'il yang mengikuti wazan fa'ala itu selalu mengandung makna mubalaghah? Tentu tidak. Hanya beberapa kalimat saja yang ditentukan oleh orang Arab yang mengandung makna mubalaghah. Jadi tidak semua kalimat yang berwazan fa'ala ini selalu mengandung makna mubalaghah. Hanya kalimat-kalimat tertentu saja yang telah ditentukan maknanya oleh orang Arab mengandung makna mubalaghah. Karena pada wazan fa'ala ini juga terkandung berbagai macam faedah, tidak hanya mengandung makna mubalaghah saja. Hal ini telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Silakan dipelajari kembali. Jadi di antara atau salah satu dari faedah wazan fa'ala itu mengandung mubalaghah dan itu terjadi pada lafadz-lafadz yang diinginkan oleh orang Arab saja. Ini adalah beberapa bentuk daripada kalimat-kalimat yang mengandung makna mubalaghah dan di antaranya yang mengandung makna mubalaghah itu adalah kalimat yang di sana diakhirin dengan tak mubalaghah, di mana tak tersebut bukanlah merupakan tak taknis melainkan tak yang mengandung makna penekanan terhadap makna sifat yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.